Dipicu dendam, kakek di Bojonegoro bacok 3 warga, 1 tewas, 2 kritis. Curi ikan di tambak nelayan di Tuban jadi diamuk warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpa Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain 2 informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. 3 warga Bojonegoro menjadi korban pembacokan saat tengah melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola. Akibat insiden tersebut, 1 orang meninggal dunia, sementara 2 lainnya kritis. Diduga motif pelaku adalah sakit hati lantaran tanah miliknya dijadikan jalan umum. Warga desa Gedung Adem, Kecamatan Gedung Adem, Kabupaten Bojonegoro digemparkan dengan peristiwa pembacokan yang terjadi pada Selasa pagi. Peristiwa pembacokan ini terjadi di Musola Al-Manar, desa setempat sekitar pukul 04.00 dini hari. Pelaku pembacokan yang diketahui bernama Sujito, 67 tahun, merupakan warga desa setempat. Diketahui sudah menunggu korbannya di dekat musola sambil membawa sebilah parang. Pada saat sholat subuh berlangsung, tiba-tiba pelaku, yaitu Sujito, langsung memasuki musola dan kemudian menyerang dan menebaskan parang kepada korban yang bernama Abdul Aziz, 63 tahun. Akibatnya korban mengalami luka parah dan meregang nyawa di lokasi. Tak berhenti di situ, pelaku juga membacok Cipto Rahayu dan istri korban Arik Wijayanti, 60 tahun, yang berusaha melerai dan menolong korban. Usai membacok ketiga korban, pelaku lantas keluar musola dan berteriak mafia tanah. Pasca kejadian, korban meninggal dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro. Sementara 2 korban kritis juga dilarikan ke rumah sakit yang sama untuk mendapatkan perawatan intensif. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Bayu Aji Sudarmono mengatakan saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Bojonegoro untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil keterangan sementara, pelaku merencanakan pembunuhan karena dendam dengan korban. Menurut pelaku, dendam tersebut dipicu tanah pribadi miliknya dijadikan jalan umum oleh korban. Ya, benar adanya terjadi pembacokan terhadap korban yang pelakunya satu RT, yang dimana korban yang meninggal dunia adalah ketua RT. Dari kronologinya, pelaku menyanggong atau menunggu korban untuk masuk ke dalam musola. Dari pelaku ini sudah membawa sebuah parang yang kemudian pada saat korban melaksanakan sholat subuh berjamaah, pelaku memasuki musola dan kemudian membacok korban sehingga korban meninggal dunia di tempat. Untuk motifnya didasari karena untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman. Info awal karena dendam dari rumah tanah milik pelaku digunakan sebagai jalan umum oleh korban. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, kepergok curi ikan bandeng di tambak seorang nelayan di Kabupaten Tuban jadi bulan-bulanan warga. Aksi pelaku pertama kali diketahui oleh pemilik tambak. Dari 3 pelaku yang beraksi, 2 diantaranya berhasil kabur dan melarikan diri. Sementara 1 pelaku ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi. Narto, 39 tahun, warga desa Sumberjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, harus menjadi bulan-bulanan warga setelah kepergok mencuri ikan di tambak milik Ali Imron, warga desa Penidon, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban pada Sabtu malam. Pelaku kedapatan menjaring ikan bersama 2 temannya, Siswanto, 32 tahun, warga Kecamatan Widang, dan Bagus, 22 tahun, warga Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Dari 3 pelaku, 2 diantaranya berhasil kabur dan masih dalam pencarian, sementara 1 pelaku tertangkap dan dihajar warga. Aksi pelaku pertama kali diketahui oleh pemilik tambak yang kemudian mengajak warga untuk menangkap pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bersama barang bukti jaring dan ikan hasil curian diserahkan ke petugas kepolisian pada Senin malam.
Kini pelaku tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Tuban. Dari hasil penyidikan sementara, pelaku diketahui merupakan residivis dengan kasus yang sama. Baik, kami jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April sekira pukul 18.30 telah diamankan seseorang bernama inisial N. Untuk alamat ini untuk warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Bahwa yang bersangkutan diamankan setelah sebelumnya melakukan pencurian di tambak ya, berupa udang dan ikan bandeng milik warga. Jadi sebelumnya ini pelaku berjumlah 3 orang. Pada saat diamankan, yang 2 ini melarikan diri, jadi kita amankan 1 orang. Pelaku ini yang menurut keterangan sementara ini residivis 2 kali dengan perkara serupa, itu pencurian. Jadi saat ini sudah dilakukan penahanan di Satreskrim Polres Tuban untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian untuk yang 2 lainnya kami tetapkan sebagai DPO untuk kami lakukan pengejaran berikutnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Tuban. Pelaku terancam dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Pemirsa, kebakaran hebat melanda 2 rumah warga di Kabupaten Nganjuk. Akibat kebakaran tersebut, 2 motor serta sebuah mobil yang ada di dalamnya ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah memindah BBM untuk dijual eceran sambil merokok. Kebakaran hebat terjadi di Desa Kuagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk pada Senin 28 April 2025. 2 rumah warga yang terbakar adalah milik Martini dan Wulan, warga setempat. Pemilik rumah dibantu warga beramai-ramai mengambil air selokan dengan timba untuk memadamkan kobaran api. 10 menit kemudian, petugas damkar Nganjuk tiba di lokasi dan segera memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan beberapa saat kemudian setelah damkar Nganjuk menerjunkan 2 unit mobil pemadam. Pemilik rumah, Wulan, mengaku tidak mengetahui persis penyebab kebakaran. Saat kejadian, ia berada di dalam rumah, namun ia mendengar api muncul akibat bensin dan rokok. Awalnya tahunya Ibu gimana? Udah naik pokok api ini. Saya di belakang rumah yang sini. Sempat teriak-teriak gitu, Bu? Iya, nyari anak saya, terus saya keluar. Udah nggak tahu. Api sudah besar. Sementara itu, Kabid Pemadam PMK Nganjuk Yudi Satriana mengatakan kebakaran tersebut melanda 2 rumah serta menghanguskan 2 motor dan sebuah mobil yang ada di dalamnya. Kebakaran bermula saat Wawan, suami Wulan pemilik rumah, memindah bensin dari jerigen ke botol untuk dijual eceran. Karena melakukan aktivitas tersebut sambil merokok, tiba-tiba muncul percikan api dan langsung menyambar bensin dan bangunan rumah. Terima kasih sebelumnya. Tadi memang kami menerima berita kebakaran jam 9.48. Info pertama itu kebakaran mobil. Ternyata kami di sini ada 2 rumah sudah terbakar. Dan ini kami mengerahkan 2 armada dari Pos Mako sama Pos Pace. Dibutuhkan berapa jam untuk bisa memadamkan api? Ini tadi kita sampai sini sekitar 1/4 jam. 10 menitan lah. 10 menit bisa padam. Ya, ini masih proses pemadaman. Untuk informasi penyebabnya Pak Yudi? Penyebabnya awalnya dari ngetap BBM. Jadi ini satu rumah ini adiknya, yang satu lagi kakaknya. Adiknya ngetap BBM, kakaknya mau pinjam oloran kabel itu loh. Nah, ini adiknya meninggal, terus diganti kakaknya. Sementara kakaknya pakai rokok itu loh. Akhirnya terbakar dari puntung rokok itu. Akhirnya 2 rumah terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan pendataan dan pemeriksaan saksi-saksi, serta mengamankan bukti-bukti untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran ini. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Polres Ngawi bekuk residivis kasus pencurian. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Satreskrim Polres Ngawi mengamankan residivis kasus pencurian. Tersangka diamankan dengan barang bukti 2 unit sepeda motor hasil curian. Hanya dalam waktu 6 jam setelah mendapat laporan, tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan tersangka kasus pencurian sepeda motor. Tersangka yakni Heri Sutopo, 40 tahun, warga Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Tersangka merupakan residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dalam kasus pencurian. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon menjelaskan bahwa kasus pencurian terjadi di sekitar area Waduk Sangiran, Desa Sumber Bening, Kecamatan Beringin Ngawi pada 26 April kemarin. Saat menjalankan aksinya tersebut, pelaku ketahuan oleh pemilik kendaraan hingga diteriaki maling dan diamankan warga. Polisi yang sebelumnya telah mengejar tersangka bekerjasama dengan anggota Polsek Beringin, akhirnya dapat mengamankan tersangka dari amukan massa. Pelaku diamankan beserta barang bukti sepeda motor dan tersangka selanjutnya diamankan tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi. Modusnya dia secara random berkeliling melihat, kalau bahasa kita di hukum itu dia menggambar dulu. Dia menggambarkan yang mana yang dapat dilakukan eksekusi dari yang bersangkutan untuk mencuri motor tersebut. Jadi dia melihat masyarakat yang lengah, dia melihat masyarakat yang mungkin motor tidak dikunci, keadaannya sepi, dan dia melaksanakan aksinya. Dan modus ini sudah tercium oleh tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi, koordinasi dengan Polsek, karena keberadaannya sudah tercium, dan anggota Polsek yang ikut memantau keberadaan si yang bersangkutan, dan diketahui dia akan kembali melaksanakan aksinya, dan kami pun saat itu juga dari Satuan Polsek Beringin dan dari Satuan Reskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan yang bersangkutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka disangkakan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kapolres juga mengapresiasi para anggota yang gerak cepat yang berhasil mengamankan tersangka kurang dari 6 jam dan juga berhasil mengamankan tersangka dari amukan massa. Ita Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu, kecelakaan maut terjadi di Jalan Gus Dur, Jombang pada Sabtu malam. Seorang penumpang motor meregang nyawa setelah terlindas truk. Kecelakaan terjadi karena pengendara motor kurang konsentrasi saat mendahului truk, sehingga berserempetan dengan motor lain yang mengakibatkan pengemudi motor dan penumpangnya terjatuh. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Gus Dur, Jombang Kota, Sabtu malam. Jasad korban tergeletak di tengah jalan pada saat arus lalu lintas cukup padat. Petugas segera melakukan evakuasi untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Korban diketahui penumpang motor bernama Suparno, 47 tahun, warga desa Sugiwaras, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Korban mengalami luka berat akibat terlindas roda belakang truk muatan kertas karton. Menurut warga, kecelakaan bermula saat pengendara motor Wahid Saifuddin, 26 tahun, warga desa Kepuh, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, membonceng Suparno melaju dari arah Surabaya ke arah Nganjuk. Setibanya di TKP hendak menyalip truk. Namun di sisi kiri truk ada motor yang juga melaju searah. Pengendara motor tetap menyalip sehingga menyenggol motor, akibatnya motor oleng. Pengemudi motor jatuh ke kiri, sedangkan yang dibonceng jatuh ke kanan sehingga jatuh tepat di kolong truk. Pengemudi truk tidak mengetahui sehingga melindas korban. Yang depan nggak jatuh, yang depan, yang belakang yang jatuh. Ya. Yang satu masuk mobil itu langsung. Masuk kolong truk. Iya. Yang masih ini, yang bonceng ini langsung minggir. Jatuhnya minggir. Itu posisi di kanannya atau kirinya terbang? Posisinya itu kirinya trek. Iya, kirinya trek. Langsung masuk kolong mas yang ini. Bapak yang meninggal. Kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Truk yang dikemudikan Taryono, 67 tahun, warga Citerep, Bogor, Jawa Barat, serta motor yang terlibat kecelakaan dibawa petugas ke Satlantas. Sedangkan pengendara motor yang tidak diketahui nopolnya langsung menghilang. Saiful Mualimin, JTV Jombang.
Pemirsa, produksi padi di Kabupaten Bojonegoro per awal tahun hingga akhir Maret sudah mencapai tertinggi, yakni sebanyak 350.580 ton. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro menargetkan produksi padi di Bojonegoro di tahun 2025 bisa meningkat dibandingkan pada tahun 2024. Produksi padi di Kabupaten Bojonegoro terbilang sangat produktif di awal tahun 2025 ini. Terdapat dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, dari Januari hingga Maret 2025, produksi padi telah mencapai 350.580 ton. Produksi padi yang terbilang sangat tinggi di awal tahun ini diharapkan di musim tanam berikutnya, produksi dapat meningkat dan bisa memenuhi target tahun 2025, yakni sebanyak 884.628 ton. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, Imam Nur Hamid mengatakan, produksi padi Bojonegoro masih peringkat ketiga di Jawa Timur. Saat ini Lamongan berada di peringkat pertama dan disusul Kabupaten Ngawi untuk hasil produksi padi terbesar di Jawa Timur. Menurutnya, luas areal persawahan Bojonegoro lebih luas dibandingkan Ngawi, sehingga pihaknya menargetkan di tahun 2025 ini produksi padi di Bojonegoro bisa menggeser posisi Ngawi. Imam menambahkan, saat ini sumber air yang menjadi permasalahan sejumlah wilayah Bojonegoro hanya panen sekali, dan sebagian di bantaran Bengawan Solo bisa panen 3 kali. Apalagi rata-rata petani yang panen 1 kali hanya mengandalkan air hujan saat tanam padi. Di mana Bojonegoro sumber airnya kecil atau 60% adalah tada hujan, terutama wilayah bagian selatan. Kondisi tersebut berbeda dengan Kabupaten Ngawi, meski luasan lahan sawah lebih kecil dari Bojonegoro. Sumber air selalu ada sehingga panen bisa sampai 3 kali dalam setahun. Pemkab Bojonegoro juga berupaya untuk memberikan solusi agar 60% wilayah persawahan bisa panen 2 kali. Seperti di Kecamatan Borno, nantinya direncanakan dibangun cek dam untuk menampung air bertujuan agar saat kemarau bisa digunakan petani. Hal tersebut juga untuk mencapai target 884.628 ton produksi gabah pada tahun ini. Sehingga segala upaya harus dilakukan agar petani tidak kekurangan air saat menanam. 2025 sampai dengan bulan Maret itu 60.237,25 hektar. Sedang produksi padi Kabupaten Bojonegoro mulai Januari sampai dengan bulan Maret akhir kemarin itu sebesar 350.580 ton sampai dengan bulan Maret. Nah, itu untuk Kabupaten Bojonegoro. Untuk targetnya Pak, apakah meningkat dibandingkan tahun 2024? Kalau target kemarin di tahun 2024 itu Kabupaten Bojonegoro itu mentargetkan 833.114 ton untuk tahun 2024. Di tahun 2025 target JKTP itu 884.623 ton. Target ya naik target, dan nanti realisasinya kita tunggu di akhir tahun 2025, kira-kira gimana capaian produksi di tahun 2025. Data di tahun 2024, jumlah produksi padi yang setiap tahunnya lebih dari 800.000 ton per tahunnya, maka tak ayal jika Bojonegoro menempatkan diri dalam urutan ketiga besar sebagai kabupaten dengan jumlah produksi padi tertinggi setelah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Ngawi. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Eko Wahyudi terima kunjungan DPRD Bojonegoro bahas penguatan sektor pertanian. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. DPRD dan Pemkab Bojonegoro menggelar kunjungan kerja dan audiensi dengan Komisi 4 DPR RI di Senayan, Jakarta. Dalam audiensi yang dipimpin anggota Komisi 4 DPR RI Eko Wahyudi tersebut, dibahas tentang penguatan sektor pertanian untuk mewujudkan Bojonegoro lumbung pangan hingga peningkatan pendapatan petani. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Eko Wahyudi, menerima kunjungan kerja dan audiensi anggota DPRD Bojonegoro di ruang rapat Komisi 4 Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 28 April 2025. Rombongan yang datang dalam kegiatan ini antara lain Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitra Atin, Ketua dan Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Sali Atia Sasmi dan Sigit Kusharyanto, dan anggota serta dinas terkait dari Pemkab Bojonegoro. Dalam pertemuan tersebut, Mitra Atin menyampaikan harapan agar pemerintah pusat melalui anggota DPRD Komisi 4 Eko Wahyudi dapat mendukung penguatan sektor pertanian di Bojonegoro, mengingat kabupaten tersebut memiliki areal persawahan luas serta menjadi salah satu wilayah penghasil padi terbesar di Jawa Timur. Mitra Atin mengungkapkan sektor pertanian di Bojonegoro butuh dukungan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai demi tercapainya swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo. Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan kondisi di lapangan bahwa jika panen raya, harga jual gabah belum sesuai dengan HPP yang telah ditentukan. Menyampaikan untuk koordinasi di DPR RI, alhamdulillah diterima langsung oleh Bapak Eko Wahyudi yang sekaligus memimpin agenda rapat pada hari ini. Kabupaten Bojonegoro ini adalah merupakan yang diharapkan penyokong lumbung padi secara nasional. Tetapi sampai saat ini masih ada kendala-kendala untuk penyerapan gabah itu tidak sesuai dengan HPP. Nah, dengan permasalahan itu, kita yang dibutuhkan dari masyarakat Bojonegoro adalah baik itu infrastrukturnya, termasuk jalan usaha tani dan lain-lain, kombinnya, dan juga untuk pengeringan. Nah, harapan kami, aspirasi dari petani yang kita bawa ke sini nanti bisa diperjuangkan oleh DPR dan alhamdulillah tadi Pak Eko Wahyudi sangat welcome sekali untuk bagaimana bisa mensejahterakan petani khususnya yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Menanggapi aspirasi tersebut, Eko Wahyudi menyambut baik dan menyatakan kesiapan untuk mengakomodasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi 4 DPR RI seperti bidang pertanian, pangan, dan kehutanan. Terkait temuan serapan gabah oleh Bulog di lapangan yang sebagian belum terakomodir serta harga jual gabah di tingkat petani yang belum sesuai dengan HPP Rp6.500, pihaknya akan menampung dan mencarikan solusi dengan mitra kerja yang ada di Komisi 4. Menurut Eko Wahyudi, sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2025, kementerian atau lembaga yang ada diharapkan berkolaborasi sesuai tugas dan fungsinya, serta menjalankan instruksi Presiden untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga bisa tercapai swasembada pangan serta kesejahteraan petani yang terus meningkat. Sampaikan beberapa temuan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Pertama, serapan gabah oleh Bulog di lapangan masih terdapat beberapa besar belum terakomodir. Faktor utama itu mengakibatkan harga standar pemerintah yang ditentukan Rp6.500, otomatis logikanya kurang dari itu yang diterima petani. Dasar dari itu tadi mencari solusi harapannya dari Kabupaten Bojonegoro, DPR Kabupaten Bojonegoro tadi, di mana caranya meningkatkan serapan Bulog dan harga beli standar di harga Rp6.500. Hal-hal masukan detail kejadian atau real yang terjadi di lapangan tadi sudah disampaikan dan sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2025 bahwa sudah jelas stakeholder yang terkait dengan itu ada sekitar 20 sekian kementerian lembaga ya kolaborasi sesuai tugas fungsinya masing-masing kementerian dan lembaga itu untuk melakukan instruksi Presiden dalam hal ini menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan atau menjalankan swasembada pangan dan meningkatkan pendapatan daripada petani itu sendiri. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif daerah dan pusat, khususnya dalam mendukung pembangunan Bojonegoro di sektor pertanian.
Tim Liputan CTV Bojonegoro. Sementara itu, gelaran babak 32 besar Liga 4 Nasional segera berlangsung. Persingangawi berharap dukungan masyarakat mengingat tim yang dihadapi bakal lebih kuat. Tim sepak bola Persingangawi matangkan persiapan menghadapi gelaran babak 32 besar Liga 4 Nasional agar selanjutnya lolos di 16 besar. CEO Persingangawi, Dwi Rianto berharap dukungan besar dari supporter dan masyarakat Kabupaten Ngawi untuk mensukseskan laga lanjutan Liga 4 Nasional. Terlebih Stadion Ketonggo dipercaya kembali sebagai tuan rumah di babak 32 besar tersebut. Pihaknya memastikan kondisi tim saat ini dalam performa siap bertanding. Terlebih di pertandingan sebelumnya, Persinga sapu bersih kemenangan. Hal tersebut menjadi modal meningkatkan percaya diri para pemain, sehingga diharapkan mampu lolos babak selanjutnya dan bisa masuk dalam Liga 3. Dwi Rianto yang juga Wakil Bupati Ngawi meyakini dengan tren positif terhadap setiap hasil pertandingan, maka menjadikan Persinga saat ini menjadi barometer sepak bola Jawa Timur bagian Barat. Di Persinga ini kan bukan hanya milik dari para pecinta sepak bola saja. Tapi Persinga ini dalam sejarahnya adalah milik masyarakat Kabupaten Ngawi. Jadi klub perserikatan ini yang memang harus mendapatkan support dari seluruh warga masyarakat di Kabupaten Ngawi. Jadi kami mohon doa, dukungan, dan support dari seluruh lapisan masyarakat di Ngawi untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada klub sepak bola Persinga yang ini insya Allah menjadi barometernya Jawa Timur, terutama di wilayah Barat. Diketahui pada babak penyisihan 32 besar, Persinga Ngawi masuk grup U bersama dengan Persikasi Bekasi, Asiop, dan Sang Maestro. Pertandingan penyisihan grup digelar mulai Rabu 30 April besok. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, menyantap serabi dengan santan atau parutan kelapa mungkin sudah biasa. Namun di Kabupaten Tuban, terdapat kuliner serabi yang disantap dengan kuah lodeh. Hanya berjualan di tengah malam saja, kuliner ini menjadi favorit anak muda yang kerap begadang di malam hari. Meski malam sudah larut, namun semangat Sugeng 64 tahun untuk mencari nafkah masih tetap terjaga. Dibantu sang istri, Kasmah 57 tahun, warga Kelurahan Dusun Bongkol, Desa Sumurgung, Kabupaten Tuban, ini mulai membuat adonan serabi untuk dijual. Berbahan dasar tepung beras dan beberapa bumbu buatan sendiri, Kasmah mulai mengaduk adonan serabi. Setelah tercampur rata, kemudian adonan diserahkan pada suami untuk dimasak di dalam gerabah. Tepat pukul 10.30 malam, Sugeng mulai memasak serabi di 4 cetakan dengan menggunakan api kecil. Sebuah dapur sederhana yang dibuat di teras rumahnya, Sugeng tengah bersiap menyambut para pelanggannya. Sembari memasak serabi agar tetap hangat, Sugeng juga menyiapkan beberapa menu makanan lainnya seperti lontong, kue lodeh, dan santan. Uniknya, meski buka tengah malam, di saat kebanyakan orang sudah tertidur lelap, namun serabi lodeh milik Sugeng tetap laris manis. Bahkan tak lama setelah buka, pembeli mulai berdatangan. Di sini pembeli bebas mengambil sendiri menu yang diinginkan. Biasanya mereka akan langsung mengambil sendiri serabi dan kuah lodeh yang sudah disiapkan. Kemudian mereka akan menyantap makanan tersebut di teras rumah milik Pak Sugeng. Berbeda dengan serabi pada umumnya, serabi buatan Sugeng ini memiliki cita rasa berbeda sehingga sangat cocok dimakan dengan berbagai kuah. Bahkan para pelanggannya lebih suka menyantap serabi dengan dicampurkan kuah lodeh daripada santan. Meski begitu juga disiapkan kuah santan bagi pembeli yang tidak suka kuah lodeh. Rata-rata pembeli yang datang adalah anak muda yang tengah begadang atau pulang lembur kerja. Bagi mereka, serabi lodeh buatan Pak Sugeng menjadi solusi saat merasa lapar di malam hari. Selain rasanya yang enak, serabi dipercaya kaya akan karbohidrat kompleks yang memberikan energi tahan lama. Mas, ini tadi makan apa, Mas? Serabeh. Serabeh lodeh. Serabeh lodeh. Okay. Gimana Mas rasanya? Rasanya gurih, nikmat, dan lain. Soalnya pakai lodeh, biasanya serabeh kan pakai santan. Ini pakai lodeh ya, Mas? Iya. Ini sering Mas kesini? Lumayan sering. Soalnya kan tetangga sendiri, Mas. Itu untuk harganya Mas berapa, Mas? Biasanya itu satu tangkap itu kan 2 isinya. Itu sekitar 1.000 kalau enggak 2.000. Ya. Berjualan serabi lodeh ini sudah dilakoni Sugeng sejak 15 tahun silam.
Pada awalnya ia berjualan jam 3 dini hari, namun beberapa pelanggan mengusulkan untuk berjualan pada malam hari. Sehingga selama 10 tahun terakhir, Sugeng beralih buka pada malam hari. Ini tadi nyobain kuliner apa, Mas? Kuliner sate, Mas. Sate lodeh. Di sini menunya ada apa aja, Mas? Ada sate lodeh dan santan. Oh. Kalau untuk rasanya gimana, Mas? Kalau saya yang tadi nyobanya yang santan. Kebetulan gurih. Oh, gurih ya. Mas, ini kesini sama siapa saja? Sama teman-teman. Sering kesini? Sering, hampir tiap hari. Oh, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bis? Sekitar jam 11 sampai jam 1, Mas. Dalam semalam, Sugeng mampu menghabiskan 5 kg tepung beras untuk membuat serabi lodeh. Bahkan pembeli yang datang biasanya dari Kecamatan Jenu, Kerek, hingga Palang. Itu warisan dari orang tua atau? Iya, turunan dari orang tua, sampai mulai dari buyut sama mbah, sampai sekarang kan teruskan ini. Oh, diteruskan ini. Berarti sudah lama, Mas? Iya, udah lama. Mbak, kalau untuk dalam sehari itu bisa habis berapa kilo, Pak? Ya, 5 kiloan, Mas. 5 kiloan ya. Selain serabe lodeh, menunya di sini apa aja? Ya, sama lontong lodeh itu, Mas. Lontong lodeh. Telur, sama kerupuk. Kalau untuk lodehnya sendiri, isinya apa aja? Ya, kates, labu. Kalau untuk harganya? Harganya kalau serabenya itu satu tangkap itu 2.000, kalau satu biji 1.000. Kalau lontongnya, kalau lontong aja ya 4.000, kalau sama lodeh 5.000. Kalau telurnya 3.000, kerupuknya 1.500. Ini paling banyak diminati apa? Serabe. Serabe lodehnya ya. Dari bukanya jam berapa? Jam 10.30. Alasan buka malam itu apa? Alasannya buka malam itu disuruh sama anak-anak muda. Dulu kan jam 3. Oh, jam 3. Pertama itu jam 3. Terus sama anak-anak itu, Mak jualan serabe kok jam 3. Terus jam berapa? Ya, jam 12 sama Pak. Tak hanya rasanya yang berbeda, para pelanggan tak bosan-bosan datang karena harganya sangat murah. Satu serabi dijual Rp1.000, sementara untuk lontong dijual Rp4.000. Bagi pembeli yang ingin tambah kuah lodeh atau santan cukup menambah Rp2.000, kemudian untuk telur dijual Rp3.000 per bijinya. Bagaimana? Tertarik mencobanya? Lokasinya berjarak 5 km dari pusat kota Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.